kalau kemarin itu kan kita berbicara tentang niyahah, ya, tentang bagaimana meratapi mayit. Itu kan hadisnya itu, Pak. Ya udah Ya, itu. kemarin itu. Kita Hmm. sudah selesai itu. Nah, Ya. kita sekarang di bab an-nahi 'anil ghish. Bab larangan Larang menipu wal menipu. khida'. Jadi al-ghish itu sebenarnya membuat kepalsuan, Hmm. memalsukan barang itu ghish, bikin uang palsu itu ghish. Ya, tujuannya adalah menipu. Ya, diharamkannya bikin barang palsu untuk menipu. Tapi beda kalau bikin barang palsu, ditulis palsu, misalnya ini mainan, sehingga bisa dipakai untuk mainan anak-anak seperti duit-duitan itu kan ada persis sekali, tapi itu ada tulis ya mainan atau palsu. Nah, supaya tidak digunakan untuk membeli barang menipu orang. Baik. Firmannya, ayatnya adalah surah Al-Ahzab ayat 58. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa atau bukan karena perbuatan mereka, faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh mereka telah memikul satu kebohongan. Ya, wa itsmam mubina, dan dosa yang jelas. Ya, apa kebohongan dipikul, maksudnya memang ini orang memikul dosanya bohong yang besar. Ya, kebohongan, ya, buhtan itu bohong ya. Jadi satu kesalahan yang besar kalau dia menyakiti orang yang beriman tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Dan dosanya ya jelas. Hadis yang diangkat adalah hadis nomor 1579. Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa ya, membawa senjata dihunuskan kepada kita, falaysa minna, maka bukan golongan kita. Ya, bawa senjata ya terus untuk menakut-nakuti, untuk bikin onar, ya. Rasul katakan bukan golongan kita. Wa man ghasyana falaysa minna, dan siapa yang menipu kita maka dia bukan golongan kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika melakukan sidak di pasar. Ada karung, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam karung itu. Ya, karung isinya bahan makanan. Ya, begitu dimasukkan ternyata ini basah. Ya, taruh kalau itu gandum, di atasnya kering, di dalamnya basah. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini apa ini basah nih ya, yang jual makanan ini apa ini? Basah nih. Qala,
Asabathu sama'u ya Rasulullah. Dia mengatakan itu kena hujan ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas. Loh, kenapa kamu tidak letakkan yang basah itu di atas supaya orang bisa melihat? Man ghasya falaysa minna. Siapa nipu bukan golonganku. Orang Islam enggak boleh nipu. Ya, tukang tipu itu bukan orang Islam. Orang Islam itu tidak bisa bersatu dengan penipuan. Man ghasya falaysa minna. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang jualan itu harus jujur. Satu ya. Terus yang kedua, boleh jualan barang yang jelek. Jualan barang yang jelek, jualan barang palsu, jualan barang tiruan, jualan barang yang sudah rusak, boleh. Tuh, tapi jangan nipu, dikasih tahu. Ini makanan nih, atau ini beras nih, yang ini wangi, yang ini tidak wangi. Ya, ini beras campuran. Boleh. Ya. Ini beras yang sudah jelek nih, rasanya juga nggak enak, boleh. Ya. Begitu ya. Ini jualan minyak ya, ini minyak yang masih murni minyak, tapi ini minyak sudah minyak jelantah yang diolah ya sehingga terlihat bening. Misal, boleh dijelaskan kepada calon pembeli. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau terkena air hujan, kenapa tidak diletakkan di atas supaya orang tahu? Ya, ini ditimbang 10 kilo. Padahal kalau kering misalnya cuma 7 kilo. Tuh, berarti Anda telah menipu 3 kilo. Itu 30% itu nipu itu. Ya, berat. Tidak boleh. Ya. Dan menunjukkan pula bahwa sidak ke pasar ya, untuk pemimpin itu satu hal yang disunahkan. Supaya apa? Supaya ada kedekatan dengan masyarakat pertama. Terus yang kedua, pemimpin itu bisa tahu ya perilaku masyarakatnya seperti apa. Ya, gitu. Yang ketiga, tentang pembinaan mental atau perilaku pasar, perilaku orang-orang yang di pasar, supaya mereka tidak curang. Ya, kecurangan ini nih yang kemudian Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila membeli pengennya penuh timbangannya, tapi kalau menjual timbangannya dia kurangi, bikin rugi orang lain. Ya. Saya sering bawakan itu hadis khamsun bi khamsin ya. 5 perbuatan akan dibalas dengan 5 akibat. Ma'ahida qaumun ahdan, ma naqadha qaumun ahdan illa sallallahu alaihim aduwahum. Ya, tidaklah satu kaum membuat perjanjian ya lalu dia rusak perjanjian itu, maka Allah akan kuasakan kepada mereka musuh mereka, akan dikuasai oleh musuh. Ya. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqru. Dan tidaklah satu kaum, tidaklah mereka berhukum dengan apa yang tidak siapapun atau manapun kaum yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pasti kefakiran itu akan tersebar di antara mereka. Jadi negara manapun di mana hukum Allah tidak diterapkan, akan terjadi atau kemiskinan akan tersebar di mana-mana. Jadi kalau mau negara itu sejahtera, maka terapkan syariat Allah, mesti sejahtera. Ya. Wala fasha fihimul fahishatu illa wa ma dhaharat
fihimul fahishatu illa fasha fihimul mautu. Ya, kapan perbuatan keji itu tanpa ya tidak ada yang menghalangi di tengah-tengah masyarakat. Ya, perbuatan keji itu sudah tidak tertahankan lagi. Ya, maka akan terjadi kematian massal. Tuh, ya. Wa ma mana'u zakata illa muni'un nabat. Dan illa habasa anhumul qatru wa hubisa bis-sinin. Ya, dan kapan satu kaum itu tidak menunaikan zakat, pasti Allah akan tahan air hujan dan akan Allah jadikan kemarau berkepanjangan. Nah, yang kelima itu wa mataffaful kaila, dan tidaklah mereka curang dalam takaran, dalam timbangan, dalam ukuran. Illa muni'un nabat wa hubisa anhumul qatru. Ya, kecuali pasti mereka akan terhalangi dari tanam-tanaman. Ya, akan terjadi gagal panen, terjadi kerugian besar pada pertanian tuh. Ya, dan Allah akan tahan air hujan, dibikin kemarau berkepanjangan. Ya. Baik. Jadi ini jelas ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kita. Jangan menipu. Nah, itu hadisnya jelas ya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanajashu. Janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain, menawar di atas tawaran orang lain. Apa tuh maksudnya tuh? Tanajus tuh begini. Ada dua orang jualan, lalu ada orang menawar jualannya. Ini berapa nih sarung nih? Ini sarung mandar sengkang, harganya 200.000. Terus kawannya yang di sampingnya, yang jualan mandar sengkang juga, dia katakan sini, di saya cuma 125. Nah, itu menjual di atas jualan orang lain, tidak boleh. Ya, itu cukup menyakitkan dan merusak persaudaraan. Ya, biar sampai selesai itu, karena yang membeli itu akan berpikir, ya akan meneruskan akadnya apa tidak. Satu ya, itu namanya menjual di atas jualan orang lain, dan tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Ya, ini sedang ditawar. Berapa nih bang? Ini 200. Ya, terus dia nawar, 150 deh. Lagi ditawar, ada orang datang, sini saya aja beri 200. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya, menyakiti orang lain. Nah, tanajus ini bisa dijadikan sebagai cara untuk menipu pembeli. Ya, orang yang jualan punya punya tim. Ada 5, ada 6. Kalau ada orang mau beli, datang tuh sebagian timnya. Ini berapa ini? Ini 200. Satu bilang, murah amat. Satunya nawar, ya 175 saja. Ya, jadi orang yang pembeli aslinya itu, loh, kok ternyata memang mahal ya? Ini aja nawar 175. Terus tidak dikasih. Ya, dua-duanya pergi. Ya, tinggalnya dia sendirian.
Bang 150 boleh. Tadi aja yang nawar 175 nggak boleh. Nah, jadi dia berpikir untuk naikkan kan. Ya udah deh 180. Tuh, padahal kalau tanpa tim tadi, ya itu harga itu bisa sampai 125 atau 150 misal. Ya, itu akibat tanah jus itu dipakai untuk cara menipu calon pembeli. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu larangan untuk tanajus karena itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menipu. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najas. Melarang najas. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, ia mengatakan dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Ada seorang yang melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia kalau membeli itu selalu ditipu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bay'ata faqul la khilabah." Muttafaqun alaih. Ya, barang siapa saja yang melakukan akad jual beli dengan kamu, katakanlah la khilabah, ya tidak ada tipuan. Kenapa? Karena orang ini waktu perang Badar ya, ini terkena kepalanya, jadi tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, ngomongnya juga susah. Ngomongnya susah. Kalau nawar-nawar saja begitu, terus kalau sudah sampai rumah menyesal. Ya, keluarganya menahannya, melapor kepada Rasul agar orang ini ditahan, tidak boleh melakukan jual beli. Tapi dia katanya, Rasulullah, saya tidak sabar kalau menunggu keluarga saya. Ya, saya butuh, masa harus menunggu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih nasihat. Kalau kamu melakukan jual beli, katakanlah khilabah, tidak ada tipuan. Tidak boleh nipu dengan saya. Saya ini orang yang ya ada kurang. Ya, otak saya ini berbeda. Otak saya ini ada kurang. Jadi kalian mudah kalau mau nipu saya. Jadi tidak ada tipuan. Nanti kalau dia dapatkan barangnya yang dia beli sampai rumah, itu boleh dia 3 hari berpikir ya untuk meneruskan atau minta kembali duitnya, dikembalikan barangnya. Ya, karena telat mikirnya. Nah, atau dikasih tahu oleh keluarganya bahwa barang ini palsu dan seterusnya. Nah, yang jelasnya sampai orang yang bodoh pun tidak boleh ditipu. Ya, karena penipuan itu sebuah kejahatan. Ya, haram hukumnya. Baik, ini yang terakhir hadis nomor 1583 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khabbaba zaujatan mri'in aw mamlukahu falaysa minna. Rawahu Abu Dawud. Ya. Siapa yang merusak istri orang lain atau hamba sahaya orang lain, maka dia bukan golongan kita. Ya. Ini dimasukkan dalam penipuan. Istri orang lain dirusak. Dirusak dengan bagaimana? Ya, dibikin jadi selingkuhan. Ya, macam-macam zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak boleh. Ya, ada yang membaca man habbaba, tahbibul mar'ah. Jadi melet perempuan. Jadi perempuan sebenarnya itu perempuan baik-baik saja. Ya, tapi itu dipakai aji-ajian, dipakai mantra-mantra supaya benci kepada suaminya, senang kepada dia. Ya, senang kepada yang melet itu. Ya, itu bagian dari sihir, itu dosa besar. Ya, dan itu masuk dalam tipuan, menipu. Ya, betapa banyaknya keluarga itu berantakan karena mantra-mantra setan itu. Tapi ini dari Al-Quran. Kamu itu lebih jahat lagi Al-Quran untuk merusak orang lain. Al-Quran itu bukan begitu.
Ya, itu aturan-aturan kayak gitu dari mana itu? Yang dibaca Al-Quran tapi untuk bikin rusak keluarga orang lain. Ya, kalau bukan aturan itu dari iblis, dari setan. Ya, tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Jadi, ini selesai nih bab ini nih, larangan menipu. Ya, ya, saya pikir ini sudah cukup lengkap ya. Ya, pertama, ayat yang dibawakan itu ayat tentang menyakiti. Ya, yang salah satunya bisa orang beriman itu disakiti karena ditipu. Ya, yang kedua, menakut-nakuti orang lain. Ya, terus bikin barang palsu atau ya menipu. Ya, barang jelek dibungkus dengan barang isinya jelek, bungkusnya bagus sehingga bisa dijual mahal, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya ini membeli kemasan nggak boleh begitu. Ya, ini barang harganya Pak berapa? 10.000. Ya dikemas bagus jadi 100.000. Padahal kemasan cuma harganya 10.000. Ya nggak boleh. Ya. Dalam jualan online ini banyak sekali penipuan. Ya mesti berhati-hati betul. Ya. Terus kemudian tentang jualan ya, menipu dalam penjualan barang. Ya. Boleh jualan yang jelek, boleh kasih tahu aibnya. Kasih tahu aibnya. Ini makan ini satu karung nih, tidak semuanya kering ya, ada yang basah. Tuh, jadi kalau mau beli yang keringnya saja nanti diambil, yang basahnya nanti di, dipisahkan. Ya, tuh. Nah, yang kering sekian, yang basah sekian. Karena boleh jadi kadar airnya ada sekian persen. Ya, diperkirakan. Boleh begitu, boleh. Ya, lagi-lagi yang penting tidak menipu. Ya, yang penting tidak menipu. Jualan mobil bekas, boleh, boleh. Ya, tuh. Nah, orang mau jualan mobil bekas itu harus tahu ilmunya. Nah, supaya apa? Supaya kalau ditanya ngerti. Nah, bagaimana Bang, berapa uh, apa namanya? Berapa persen nih bagusnya nih? Ya ini masih 90% lah. Like new. Misal ya. Tuh. Tapi dia kalau ada aib, ada cacat kasih tahu. Ini sih semuanya bagus ya. Ininya saja kanvas remnya kayaknya deh kurang. Ya mesti ganti, nggak mahal sih, 500.000 cukup. Ya, Bapak kalau mau beli nanti kanvas remnya akan saya ganti. Ya, oh, itu. Ya dikasih tahu. Oh ini ada misalnya, ini ada bannya ini sebelah kiri misalnya sudah ada tambalan tubeless misalnya. Dia akan mesti kasih tahu. Ya supaya tidak salah, supaya tidak tergolong sebagai penipu. Ya, sudah tahu ada aibnya, cuma Bapak ini yang kita jual, ya silahkan adanya seperti ini. Ya, nggak boleh begitu. Ya, kasih 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 penjelasan, kasih keterangan. Karena orang mau membeli itu untuk ngecek semuanya nggak ngerti dia. Orang mau beli itu pengennya nyaman, pengennya tidak tertipu, begitu. Ya, kasih tahu, dikasih tahu. Ya, itu tentang jualan ya. Jualan yang jelek, jualan barang yang rusak boleh-boleh ya, yang penting dikasih tahu. Ya, jangan menipu. Ya, terus tidak boleh orang sedang menawar terus tawarannya itu apa namanya dikalahkan oleh tawaran kita yang setelahnya misalnya yang datang belakangan. Nggak boleh. Oh kalau ini apa namanya tender, tender beda lagi ya. Tender itu memang namanya munaqashah ya dalam bahasa munaqashah itu calon pembeli mau membeli yang harganya menurut dia masuk standar
Ya, misalnya tender untuk apa ini? Tender untuk mukena untuk jamaah haji se-Indonesia. Ya, ini Bank Muamalat atau BSI mau bagi-bagi mukena untuk calon jemaah haji se-Indonesia. Dia akan lakukan survei penelitian perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa dijadikan mitra. Nah, nanti dihubungi, mereka suruh daftar. Nah, saatnya akan dipanggil, ya masing-masing di kamar terpisah. Ada muncul di komputer itu tawaran berapa, sekian, 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 sampai akhirnya disodorkan yang paling kecil. Nah, sebelumnya dikasih tahu, ini cuma 15 detik untuk berpikir. Ya, tawaran terakhir. Ya, semua 15 detik itu kasih harga masing-masing. Ini kasih harga 75, ini kasih harga 100, ini kasih harga. Nanti akan dipilih. Ya. Nah, perusahaan itu akan memilih terkadang tidak dari yang paling murah. Dari yang menurut dia, menurut perusahaan itu rasional. Ya. Karena apa? Ada perhitungan kalau murah kayak gini, khawatirnya kualitasnya jelek. Ya, baik. Nah, yang ini tidak apa-apa ya. Ya, yang munaqashah. Ya. Atau ya tender lah. Ya, baik. Itu tentang jual beli. Hatta orang yang bodoh tidak boleh ditipu dalam jual beli. Oh ini orang bodoh nih. Harga berapa nih? Ini 35 juta. La ilaha illallah. Ya itu madu itu harganya cukup paling mahal 500. Kenapa dia dijual harga 35 juta? Ya bisa aja, nggak boleh itu. Ya nipu. Ya terus nipu yang tujuannya merusak keluarga orang lain. Tahbibul mar'ah. Melet. Ya, tidak boleh ya, haram hukumnya. Ya, menyelingkuhi suami orang lain, menyelingkuhi istri orang lain haram hukumnya. Ya dosa besar itu bahkan. Ya, pelet itu juga bagian dari sihir, itu dosa besar. Ya, saya kira sampai di sini dulu supaya ada